Shalom Shalom. Selamat hari Senin 25 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Warrior bagian yang kelima. Saya curiga ini akan berhenti di seri yang ketujuh. Ya, kita berada di bagian yang kelima saat ini. Mari bergegas kita menuju daripada ayat yang menjadi acuan saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni 1 Samuel 23 ayat 15, 16, 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Umat Tuhan, keinginan Daud itu bukan hal yang primer, bukan hal yang sekunder, itu tersier. Bethlehem sudah dikuasai oleh prajurit Filistin, ya, dan akan sangat berbahaya. Maka saya katakan mungkin Daud memantau keadaan, menyusun strategi di benaknya seperti yang seringkali saya lakukan. Dan karena Daud lahir di Bethlehem, sebagaimana nanti Kristus Yesus lahir di Bethlehem, maka dia mengenal sekali betapa sejuknya air sumur di perigi Bethlehem. Luar biasa, spesifik, harus yang dekat pintu gerbang. Ya, harus yang dekat pintu gerbang, itu yang diinginkan, dia bergumam. Dan saya katakan kemarin, ketiga pahlawan itu mendengarkannya. Perhatikan bahwa ini adalah suatu tindakan spontanitas, karena mereka tidak mengajak Abisai misalnya, Yoab, Benaya bin Yoyada, tidak. Jadi mereka umat Tuhan berangkat bertiga. Luar biasa. Saya percaya ada banyak kualitas yang bisa kita pelajari. Ya, seiring bahwa saya katakan senjata dalam peperangan masa itu, yakni pedang untuk jarak dekat, hand to hand combat, lalu spear, tombak untuk jarak menengah, untuk menerjang kuda atau menusuk dari jarak agak jauh sehingga pedang tidak bisa menjangkau, tapi tombak bisa. Atau sniper zaman itu, yakni anak panah umat Tuhan. Ketiga pahlawan ini saya percaya, keberanian saja belum cukup. Harus ada skill. Keberanian dan skill kurang cukup, harus apa? Rasa cinta, rasa sayang sama pemimpinnya. Mereka rindu berbakti, mereka rindu menyenangkan hati Daud. Gila tidak? Bukankah yang diperlukan dalam suatu pertempuran adalah kemenangan pertempuran itu sehingga semua bisa bersuka cita? Saya meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara umat Tuhan. Saya meyakini bahwa tindakan yang seolah-olah tidak penting ini, itu membuat sakit jiwa daripada
penata strategi prajurit Filistin. Kenapa 3 orang itu menyerbu? Pasti gini, pasti gitu, pasti gini. Rupa-rupanya hanya menimba air di perigi Bethlehem. Saya meyakini hal konyol ini, maafkan saya menyebut demikian. Tapi juga diizinkan Tuhan sebagai pengaruh yang tidak terbaca untuk strategi selanjutnya. Hal-hal seperti ini yang tidak mengerti umat Tuhan. Bahwa rupa-rupanya dalam cara kita berbakti kepada orang tua, dengan cara kita mengasihi papa mama kita, menahan hati, menahan mulut untuk tidak omong sesuatu yang membuat mereka sedih, itu merupakan hal yang kecil, bahkan tidak masuk hitungan dan tidak masuk dalam strategi besar untuk memenangkan pelunasan hutang kita misalnya. Atau bagaimana kita membayar cicilan. Tapi rupa-rupanya itu mengundang favor daripada Tuhan. Daud kaget. Dan di sini saya lihat sesuatu juga yang indah sekali. Saat saya mulai mempunyai anak rohani, memimpin barisan, dan pada akhirnya dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaatnya, domba-dombanya. Maka ada seringkali simpang siur mengenai beda pendapat, ya. Dan saya mengikuti Kristus. Saya mengizinkan anak-anak saya beda pendapat dengan saya. Walaupun kita harus sehati, karena dalam kesehatian berkat Tuhan diperintahkan, dicurahkan. Ada pola kepemimpinan yang lain di mana kamu harus yes man. Kamu harus semuanya sama seperti maunya pemimpinnya. Saya tidak. Sehingga saya mengalami kadang-kadang saya diragukan di belakang saya. Kadang-kadang anak saya mengkritik pendapat, cara, metode yang saya ambil. Kadang-kadang harus ada gesekan, lalu ada pemberesan. Sudah pemberesan, belum beres malah makin panas. Ya, banyak sekali. Sehingga akhirnya ada yang keluar, ada yang vakum, ada yang ceroboh sendiri lalu cenderung menyalahkan. Maka banyak sekali dan besar chance atau kemungkinan ketiga pahlawan itu kecewa, sudah pergi jauh-jauh, ambil resiko, menimba air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Daud menuangkannya ke tanah sebagai korban curahan bagi Tuhan. Lihatlah. Dari sini umat Tuhan, saya belajar sesuatu. Hari-hari ini saya dengan istri berproses. Dan kami menemukan bahwa tidak ada yang sempurna. Kita membutuhkan apa? Bahasanya katalisator ya. Susah mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Kecuali kalau melalui Kristus. Baru bisa. Kadang langsung ke orangnya susah umat Tuhan. Juga kadang susah sekali kembali percaya. Jika percaya tersebut sudah digoyahkan, apalagi retak, rusak, bagai kaca hancur keping-keping. Tapi melalui Kristus kita bisa belajar kembali percaya. Sehingga seolah-olah kalau bercakap-cakap dengan hamba Tuhan yang betul-betul sayang, takut akan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Jawabannya seolah-olah Tuhan lagi. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Nah anak-anak kita beberapa, enggak semua ya. Rasanya pengen mendengarkan jawaban yang lain. Yang spektakuler, yang diberikan oleh dunia misalnya. Selain daripada Tuhan. Maka kadang-kadang ya saya dalam berproses melihat mereka itu belum dengar baik-baik. Sudah ya kalau Tuhan sudah pastilah. Karena pengen denger yang lain. Dan kami menemukan sesungguhnya yang lain tidak efektif. Yang lain hanya berfungsi sebentar sebelum ledakan susulan menyusul lagi. Sebelum masalah membengkak menjadi besar. Karena sungguh-sungguh Tuhan merupakan sumber pemecahan masalah yang sesungguhnya.
keadaan apapun. Maka Daud memimpin anak buahnya dalam takut akan Tuhan. Anak buahnya sudah sering melihat pemimpin mereka ini yang kadang masih ugal-ugalan dan ada cerobohnya, ya, itu Tuhan melulu. Baru apa? Enggak mungkin B, ya, atau apa? Baru apa? Tuanku Daud baru nulis Mazmur nih, gitu. Mungkin mereka bertanya kepada Abigail, Abi, mana Bapak? Gak mau diganggu, baru saat teduh. Ini keseharian. Ini secara konsisten mereka lihat terus. Bahwa di tengah-tengah kelemahan yang masih dipunyai sebagai manusia, Daud menunjukkan kekonsistenan bahwa dia itu sangat sayang sama Tuhannya. Sehingga itu menjelaskan ketika air itu dibawa, Daud tidak dengan rakus langsung mengglogoknya, menenggaknya. Daud termenung, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Perhatikan, dia langsung urusan sama Tuhan, begitu menerima air tersebut. Bukan langsung, kalian bertiga naik pangkat, luar biasa kalian tahu apa yang ku mau. Enggak, Daud langsung, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah? Itu air Daud, tidak, ini darah. Orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya. Daud tidak mau meminumnya. Daud menjadikan korban curahan kepada Tuhan. Dan mereka tidak kaget, mereka tidak menjalankan masalah, tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang keliru, karena mereka tahu bapak rohaninya, pemimpinnya, tuannya yakni Daud yang nantinya jadi raja adalah seorang tokoh yang keseharian mereka tahu sayang sama Tuhan. Inilah umat Tuhan yang menjadikan Daud semakin disayang, semakin menjadi seorang raja. Dia tidak kehilangan personal touch, pimpinan dan teman yang sangat dikasihi, dihormati mereka seperti brother, seperti saudara sendiri. Tapi mereka tidak kehilangan respek hormat, sebab Daud adalah pemimpin mereka, sebab Daud adalah junjungan mereka. Siapa yang bikin semuanya itu terjadi? Siapa yang bisa mengatur dengan rapi tatanan yang begitu sulit ini, tapi setia dan terkandung suatu kegagahan yang digembalakan Raja Daud? Tuhan yang mengaturnya. Karena segala hal Daud selalu kaitkan dengan Tuhan. Have a nice day. Saya berdoa engkau belajar dan tangkap sesuatu dari Grow hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.